ya kakak sapa nih. Shalom adik-adik semuanya. Wah, bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa, luar biasa. Yuk sama-sama kita mau memulai ibadah gereja anak pada pagi hari ini. Sebelumnya siapkan hati kita, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Yuk sama-sama kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala anugerah, segala kebaikan, segala kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan Kau bisa ada, bisa hadir di tempat ini. Itu semua karena penyertaan Tuhan dan berkat kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya Bapa, kami akan memulai ibadah. Kiranya Tuhan Yesus yang menyertai ibadah kami, mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati ya adik-adik. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sama-sama katakan dari awal, seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Katakan sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Dari awal ya adik-adik, sama-sama kita katakan seperti wanita mengurapimu, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik
kita sama-sama kita nyanyikan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia Tuhan, setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti di janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Yuk sama kita bagi adik-adik. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ingin Tuhan terus melayani Engkau, kami ingin terus mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan memuji, meninggikan Engkau lebih lagi. Yang siap untuk memuji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Siapa yang percaya di sini Tuhan kita baik, angkat tangannya. Yuk kita sama-sama nyanyikan ya, Tuhan Yesus baik, oke? Yuk sama-sama kita katakan dari awal ya. Yuk katakan tiada berkesudahan ya. Yuk katakan. Tiada berkesudahan kasih, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari tetap kulihat, lihat kasih-Mu tak pernah berakhir. Hidupku akan jempolnya semuanya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik.
sukacita? Masih? Mana suaranya? Masih sukacita adik-adik? Masih. Kira-kira kamu mau tanya nih sama adik-adik, kira-kira kalau kita deket sama Tuhan, kira-kira anggota tubuh kita ini dipakai buat apa selain aktivitas? Buat siapa? Buat Tuhan. Oke, yuk sama-sama kita nyanyikan tanganku kerja buat Tuhan. Yuk sama-sama katakan ya, sama-sama kita nyanyikan buat Tuhan. Yuk. Kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar. Sekali lagi, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi, anak sekolah minggu sekarang. Anak sekolah minggu turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis nanti masuk surga. Bukannya sekali lagi, anak sekolah minggu dengar-dengaran turut, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis nanti masuk surga, terima upahnya. Karena kita naik kereta semuanya, aduh senangnya naik kereta, kereta besar. Buatan tuh supirnya apa? Yesus, jalannya lurus, siapa yang mau ikut ke surga? Sekali lagi, tidak senangnya, tidak senangnya naik kereta, kereta apa? Buatan iblis, supirnya ngantuk, nubruk, siapa yang mau ikut pergi neraka? Sekali lagi ya, naik kereta sekarang. Aduh senangnya naik kereta, kereta besar. Supirnya Yesus, jalannya lurus, siapa yang mau ikut ke surga? Sekali lagi ya, tidak senangnya, tidak senangnya naik kereta, kereta buatan iblis, supirnya ngantuk, jalannya, siapa yang mau ikut pergi neraka? Sebentar, adik-adik, sekarang mau tanya, siapa di sini mau ikut ke neraka? Yuk, gak ada? Sekarang siapa mau ikut sama Tuhan Yesus ke surga? Angkat tangannya. Nah adik-adik perlu tahu ya, Tuhan Yesus itu sayang loh sama kita. Tuhan Yesus itu mau mati di salib buat nebus dosa-dosa kita. Yuk sekarang sama-sama kita katakan bahwa Yesus, kau mati di salib untuk kita. Oke? Sama-sama ya. Yesus mati di salib bagiku, selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubah aku jadi baru, aku hidup bagimu. Ubah aku jadi baru, aku hidup
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita persiapkan persembahan kita. Sudah? Persembahannya sudah dipersiapkan? Oke, yuk sama-sama kita satukan hati, kita mau berdoa untuk persembahan ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala pengorbanan-Mu, buat segala kebaikan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan kami bisa ada sampai saat ini itu semua karena kebaikan-Mu. Dan tiba saatnya Bapa, kami akan memberikan persembahan. Tuhan Yesus berkati persembahan kami, supaya persembahan kami bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Persembahan bisa dijalankan. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sama-sama katakan bersadar. Bersadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancangan-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya anak-anak, sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yang di sini atau yang di rumah, matanya ditutup, tangannya dilipat. Ingatnya Tuhan Yesus ya, jangan mikir yang lain. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan yang Kau berikan kepada kami, untuk kesehatan dan berkat, sehingga pada siang hari ini kami masih dalam keadaan sehat dan bisa mendengar sebagian dari firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan.
Bagi anak-anak yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Mana coba aminnya? Amin. Makasih ya kakak-kakak. Kakak-kakak boleh duduk, boleh kembali ke tempatnya. Tapi jangan jauh-jauh, nanti balik lagi ya. Shalom semuanya. Mana kok gak kedengeran ya? Shalom semuanya. Sama seperti pengajaran yang minggu kemarin ya, Tante masih akan membawakan tentang mudah bergaul. Ayo maju, jangan dikosongin. Tadi adik-adiknya kan udah turun ya, yang kelas kecil. Kakak-kakaknya maju yuk. Yuk biar makin deket, makin jelas kelihatannya yang ganteng sama cantik-cantik. Ya, jadi kita belajar tentang apa? Mudah bergaul. Tapi hari ini khusus Tante mau bagikan mudah bergaul dengan gadgetku. Siapa di sini yang punya gadget? Yang di rumah juga pasti seperti yang di sini. Semua punya gadget. Yang berikutnya kok. Nah, sebelum kita belajar tentang mudah bergaul dengan gadgetku, Tante mau ngulang lagi ya, yang kemarin sudah disampaikan sama Om dan Tante yang sebelumnya. Apa ya arti kata bergaul? Tante ingatkan lagi, kalau kita menemukan kata bahasa Indonesia yang kita tidak mengerti ya, kita bisa tanya sama Mbah Google. Caranya kita ketik misalnya ini, bergaul. Kamu ketik di Google terus enter, nanti muncul. Ya. Atau lewat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tulis kata bergaul menurut KBBI, nanti muncul kayak gini. Bergaul adalah hidup berteman atau bersahabat. Ya, hidup berteman atau bersahabat. Siapa di sini yang nggak punya sahabat? Siapa yang nggak punya sahabat? Salah ya. Di sini pasti siapa yang punya sahabat? Wah, punya semua. Ya. Jadi mudah bergaul artinya kita mudah berteman atau mudah bersahabat. Nah, arti sahabat ada loh dalam Alkitab, Amsal 17 ayat 17. Kok tolong kok, Amsal 17 ayat 17. Di situ dikatakan tentang sahabat. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ayo baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi kalau kita bilang kita jadi sahabatnya Indi, berarti Tante ini menaruh kasih setiap waktu. Setiap saat Tante mengasihi Indi. Bukan waktu Indi lagi nilai ulangannya bagus, Indi lagi punya banyak uang jajan, punya banyak jajan, Tante mengasihi Indi karena nanti Tante dikasih jajannya. Nanti kalau Indi nggak punya jajan, Tante ngasihinya siapa ya? Feli aja karena Feli yang punya jajan. Boleh nggak gitu? Itu bukan sahabat. Kalau sahabat selalu mengasihi setiap waktu, setiap keadaan. Terus ada terusannya lagi, menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Waktu sahabat kita mengalami kesukaran, misalnya pelajaran matematika dia nggak ngerti, kita ngerti, kita bantu. Bahasa Inggris dia nggak bisa, kita ngasih tahu. Dia lagi sakit, kan kalau sakit kesukaran ya, kita mendoakan, kita nengok ya. Kalau bukan masa pandemi kita bisa nengok ke rumah teman kita yang lagi sakit. Kalau masih pandemi gini ya kita doakan atau kita video call ya. Itu artinya sahabat. Selanjutnya,
Dengan siapa kita boleh bergaul atau bersahabat? Dengan siapa? Kita boleh bergaul dengan siapa saja. Ya, dengan siapa saja. Kalau dengan Tuhan Yesus kita harus bergaul dengan Tuhan setiap hari lewat firman-Nya ya, harus. Tapi ini kita ngomong yang di dunia. Kita boleh bergaul dengan siapa saja, tetapi ada batasnya, ada syaratnya. Apa sih syaratnya? Tuh di 1 Korintus 15 ayat 33, ini juga udah disampaikan sama Mr. Henry, sama Tante Viken, sama Tante Sepsi. Ya, ada batasannya waktu kita bersahabat atau kita bergaul. Kita harus mudah bergaul tapi ada batasannya. Batasannya itu, baca bareng-bareng. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Artinya, jika kita bergaul dengan teman yang karakternya atau sifatnya jelek, kita bisa ikut jelek. Ya, maka kita harus berhati-hati dalam berteman. Bukan gak boleh berteman, tapi kita harus berhati-hati. Next call. Nah, seperti apa sih pergaulan yang buruk itu? Pergaulan yang buruk itu ketika kita bergaul atau berteman dengan teman yang suka menyontek misalnya. Kalian rajin belajar, ya, tapi temanmu nyontek. Gak taunya ulangannya bagusan dia dapat 100, kamu dapat 90. Gondok enggak? Kamu gini, aku tiwas gak main game, aku gak nonton film tadi malam, gara-gara aku belajar. Lah kok dia gak belajar nyontek dapat 100? Padahal nyontek itu perbuatan yang jelek, ya, yang salah. Tapi akhirnya kita bilang, aku mau kayak dia aja, enakan nyontek. Nah itu kebiasaan yang buruk yang kita tiru. Akhirnya kebiasaan baik kita ikut jadi jelek. Itu contoh bergaul dengan orang yang mempunyai kebiasaan yang buruk. Apalagi mencuri. Apalagi berbohong. Teman yang suka marah-marah. Kalau kita mau berteman dengan orang yang seperti ini, ya, kita harus kuat dulu. Kuat apa Tante? Kuat ngangkat barbel? Bukan. Kita harus kuat imannya dulu. Kita harus berdoa. Minta Tuhan ngasih kita kekuatan. Roh Kudusnya membuat kita kuat. Jadi walaupun kita berteman dengan orang yang suka menyontek, walaupun kita berteman dengan orang yang suka mencuri, walaupun kita berteman dengan orang yang suka berbohong, walaupun kita berteman dengan orang yang suka marah-marah, kita nggak ikut. Tapi justru lewat kita, teman kita yang punya sifat jelek itu, sifatnya bisa berubah. Karakternya bisa berubah menjadi baik. Ya. Jadi bukan kita nggak boleh berteman dengan teman yang sifatnya atau sikapnya buruk loh ya, bukan. Tapi kalau kita masih nggak kuat, kita masih, aduh kayaknya aku kalau berteman sama orang yang nyontek, kayaknya aku bakalan nyontek Tante. Wes aku nggak berteman sama dia dulu. Tapi bukan berarti kita musuhin. Oh tak siwa iku, males aku berteman sama dia. Bukan begitu ya. Tetap kalau ketemu ngomong halo, shalom, gimana kabar kamu? Tapi cuman sebatas itu, jangan terlalu dekat. Kalau kamu memang nggak kuat. Kamu merasa, aduh kalau aku berteman sama dia, dia marah-marah, aku pasti ikut marah-marah. Mending nggak usah, ya. Tapi kalau kita udah kuat, kita rajin berdoa, minta Roh Kudus kasih kita kekuatan, minta Roh Kudus untuk merubah teman kita itu, kita berteman aja nggak apa-apa, ya. Lalu, bagaimana sih caranya kita bergaul? Ternyata sekarang ini kan zamannya online ya. Kalau sekolah kan online ya. Siapa di sini masih online sekolahnya? Petra ada yang online, ada yang sudah masuk ya. Beberapa sekolah ada yang seperti itu. Tapi kebanyakan sudah masuk ya, sudah onsite, masuk ke sekolah. Waktu kita sekolah online, kita sekolah pakai gadget. Ya, kita sekolah pakai gadget. Dari gadget itu kita sekolah tapi kita juga bisa mencari
teman. Kita bisa dapat teman baru. Tapi kita lihat dulu ya, apa sih artinya gadget? Next kok. Nah, gadget atau biasa disebut dengan gawai. Bahasa Indonesianya gadget itu gawai, merupakan alat komunikasi yang hadir karena kemajuan teknologi. Ternyata gadget itu bukan hanya handphone. Laptop juga merupakan gadget, komputer gadget, ya, tab juga gadget. Jadi semua benda yang bisa digunakan untuk alat komunikasi namanya gadget. Dunia teknologi yang berkembang pesat, berkembang cepat, ya, sekarang ini membuat gadget juga ikut berkembang dengan cepat. Ya, zaman tante dulu ada gadget. Tapi fotonya hitam putih, nggak bisa ngerekam video kayak sekarang. Sekarang kalian bisa ngerekam, kalau keluar kota bisa ngerekam air terjun. Iya, ada kuota sama ada aplikasinya. Kalau dulu nggak ada kayak gitu tante. Tapi karena kemajuan zaman, kemajuan teknologi, akhirnya gadget berkembang dengan cepat. Sekarang ini banyak media sosial. Ya, kalian di sini pasti punya media sosial. Satu akun pasti punya. Bisa IG, bisa WhatsApp, Facebook, Twitter, Line, ya. Padahal syarat punya satu akun di media sosial harusnya usianya berapa? 17 tahun. Harusnya 17 tahun. Di sini berapa umurnya? SD semua. Ya. Harusnya 17 tahun atau ada izin dari orang tua, itu boleh. Atau orang tuanya ikut mengawasi. Kalian main gadget, mama papa tahu. Kenapa? Next kok. Next kok. Nah, karena menggunakan gadget itu ada pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positif itu pengaruh yang baik. Kalian bisa mencari informasi. Cepat gak nyari informasinya? Cepat. Dengan Mbah Google tadi yang tante bilang, cari apa? Ada semua, tinggal ketik. Ya, bisa cari berita. Mau berita tentang perang? Mau berita tentang apa aja bisa? Cari hiburan? Bisa. Komunikasi, teman kamu di luar negeri, kayak kakaknya tante, ada di Eropa, ponakannya tante ada di Jerman, bisa komunikasi, nggak usah kesana naik pesawat. Takut tante naik pesawat juga, takut naik pesawatnya, takut sama mahalnya, ya. Tapi karena ada gadget, bisa kapan aja tante berkomunikasi, bisa video call, bisa kelihatan. Terus waktu kita sekolah juga bisa pakai gadget, positif kan? Nggak perlu ke sekolah kan? Di rumah juga bisa sekolah. Atasnya pakai seragam, bawahnya pakai baju tidur. Biasanya begitu. Iya. Yang penting atasnya pakai seragam. Ya. Terus bisa juga menambah teman. Itu pengaruh positif, pengaruh yang baik. Tapi ternyata gadget itu punya pengaruh negatif, punya pengaruh yang buruk. Misalnya, tuh lihat, kecanduan main game. Siapa di sini yang kalau nggak main game nggak enak? Ngaku. Setiap hari main game, siapa di sini yang setiap hari main game? Ayo, biar 10 menit, 5 menit. Siapa? Ayo ngaku, tangannya ke atas. Kalau kita kecanduan, artinya kalau kita nggak melakukan itu, rasanya nggak enak, kayak ada yang kurang gitu loh. Ya, bangun tidur, matanya melek, tangannya gini-gini. Bukan nyari ini loh, tapi nyari gadgetnya. Iya, aku tak main game dulu mumpung mama belum bangunin aku. Biasanya kan mama Doris, kan belum, mama belum panggil Doris, aku tak main dulu. Iya, ada waktu 5 menit, lumayan. Itu namanya kalian udah kecanduan. Terus selesai mandi, ganti baju, makan sambil main
Game di gadget banyak yang kayak gitu. Di sini nggak ada, di sono ada ya. Itu udah kecanduan namanya. Itu pengaruh negatif. Kenapa negatif? Kalian bisa telat ke sekolah loh. Ya. Terus merasa gelisah jika dijauhkan dari internet. Pulsa datanya habis atau wifi-nya rusak, wifi-nya mati, gelisah wes. Wes kuotanya nggak ada, wes langsung bingung. Nggak makan nggak apa-apa. Tapi kalau internetnya putus, nggak bisa, langsung gelisah. Di sini nggak ada, di sana juga ya, di sono tuh di belakang sana ya. Terus malas dan lupa belajar. Keasikan main gadget jadi males. Belajarnya jadi lupa. Misalnya awal-awalnya kamu ingat, oh ya besok aku ulangan IPS nih. Besok ulangan PKN nih, banyak yang harus dihafal. Ingat sebenarnya. Tapi nanti dulu deh, aku tak main dulu game sebentar. Tapi mainnya seru, mabar sama teman-teman. Masa aku keluar, tanggung aku jagoannya tuh. Tar dulu, tak main dulu. Akhirnya lupa belajarnya. Iya, akhirnya lupa. Akhirnya besoknya waktu ulangan, bisa apa bisa? Nggak bisa orang nggak belajar. Itu pengaruh negatif. Apalagi banyak tuh, sakit punggung. Aku enggak tuh, aku bukan nenek-nenek, bukan kakek-kakek. Walaupun kalian kecil kalau main game terus duduk nggak nyender aja juga punggungnya sakit karena kebanyakan duduk. Terus bisa sakit kepala. Sinar ultraviolet yang dari gadget itu merusak otak kita. Terus bisa apa lagi? Kram jari-jari tangan. Jari-jarinya bisa kram karena kan posisinya begini terus. Tanganku lo nggak bisa diginiin tuh. Tanganku kayak nenek-nenek nggak bisa diginiin. Jadi kram, jadi begini. Kalian tahu ya, ada rumah sakit jiwa di daerah Jawa Barat itu berapa ratus anak masuk situ karena pengaruh gadget, karena kebanyakan main gadget. Masuk rumah sakit jiwa. Karena main gadget. Jadi tangannya gini terus, padahal nggak ada gadgetnya. Gini terus. Terus apalagi? Bisa sakit mata. Banyak loh sekarang anak-anak kecil matanya -1, -2, -3, -4. Waduh, baru SD masih TK udah -2, -3. Nanti umur 50 minus berapa? Padahal kacamata minus itu ada batasnya. Ada batasnya loh. Misalnya cuma bisa sampai minus berapa gitu. Nanti kalau lewat dari itu, kamu pakai apa? Aku tak pakai kacamata kuda tuh, ya tetap nggak lihat. Kalau kacamata kuda kan cuma supaya nggak ngeliat kanan, supaya nggak ngeliat kiri. Ke depan nggak kelihatan. Hati-hati. Terus apa lagi? Suka menyendiri. Ya aku suka menyendiri, soalnya kalau rame-rame nggak bisa konsentrasi main gamenya. Terus apa lagi? Mudah emosi. Main game lagi seru-serunya nih, kalah, dipanggil mama. Ayo Doris mandi. Apa sih? Mamanya mau dimakan. Kalau mamanya sakit jantung diteriakin gitu, semaput mamamu. Iya, mudah emosi, gampang marah. Lupa ibadah. Ya lupa, wong keasikan. Terus lupa baca firman Tuhan. Dan yang paling parah lagi, berbicara sambil melihat telepon genggam. Ada yang gitu. Jadi mamanya manggil. Doris udah makan, udah kok. PR-nya udah, iya udah dibikin tadi gini. Mamanya lu di depannya. Tapi kamu sambil ngelihat gadgetnya. Tuh kayak gitu ada. Terus ada lagi yang disebut sekarang ini grooming. Itu pengaruh negatif ya. Ada yang disebut dengan grooming. Grooming itu apa? Next. Grooming itu kejahatan seksual anak. Ya, pelakunya berusaha untuk mendapatkan foto atau video dari anak-anak, ya, saat melakukan perintah yang disuruh sama orang itu. Itu namanya grooming. Grooming, ya. Itu pengaruh negatif. Kalian harus berhati-hati. Biasanya orang yang grooming itu, jadi di IG ya, sekarang ini ada yang baru ketemu di IG,
inisial orangnya namanya TR, umurnya 25. Orang Surabaya. Dia di penjara, posisinya sekarang di dalam penjara karena kejahatan seksual anak. Di penjara bisa pakai HP. Coba. Terus dia pakai gambar perempuan di IG. Dia cari anak-anak kecil, kalian harus berhati-hati. Dia cari anak-anak kecil, dia add, ngundang kamu jadi temannya. Terus ngajak kalian bicara, ngajak kalian ngomong. Kamu suka apa? Suka mainan ini, aku suka ini, tante ini. Karena kamu kira perempuan. Kamu nanti dibeliin mainan, mungkin dikirim atau dikasih uang. Lama-lama kamu disuruh melakukan sesuatu yang tidak baik. Misalnya kamu nggak pakai baju, suruh video misalnya, kamu juga nggak pakai baju. Ternyata ada sekitar 1.300 foto dan video ya yang ditemukan oleh Bareskrim Polri. Ya, di Surabaya tuh 1.300 foto video anak-anak nggak pakai baju. Sama orang ini nih, namanya grooming kayak gitu ya, istilahnya namanya grooming. Ya, jadi kenapa tante hari ini mengajarkan kalian mudah bergaul lewat gadget? Karena ini bahaya, bisa terjadi juga pada kalian. Jadi kalau ada orang ya mau ngajak kalian kenalan, terus suka ngasih-ngasih, ngerayu-ngerayu, mau ngasih kamu apa, jangan mau. Tanya mama, tanya papa. Ini siapa sih kok gini ya ma? Kok gini ya pa? Tanya. Ya. Nanti lama-lama dia tuh ngiket kamu, kalau udah beliin kamu mainan, udah ngirim kamu uang misalnya ya, kamu dipaksa ngikutin, kamu nggak bisa lepas dari dia. Anak-anak yang 1.300 anak ini tuh terpaksa ngikutin kemauannya dia, karena takut, diancam. Ya, itu pengaruh negatif dari gadget. Dan ternyata kalau kita memakai gadget itu juga ada aturan hukumnya. Ada loh aturan hukumnya gadget. Kalau kita salah menggunakan, kita bisa dihukum, bisa dipenjara, bisa suruh denda miliaran rupiah uangnya. Ada aturan yang mengatur tentang penggunaan gadget. Aturan hukum dalam menggunakan gadget. Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang ITE, pernah dengar ya? Undang-Undang ITE itu dirubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Kejahatan dalam teknologi informasi disebut cybercrime, supaya kalian tahu ya. Jadi kalau undang-undang itu ada pasal-pasalnya. Pasal ini kalau dilanggar apa hukumannya? Yang tante ambil di sini contoh ini, pasal 28 ayat 1 dan 2. Siapa yang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan berita bohong, menyesatkan, mengakibatkan kerugian, atau dengan sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan, itu ada ancaman hukumannya. Kalian harus hati-hati kalau megang gadget. Baca berita jangan sembarangan disebar. Tak bagi di grup sekolahku ternyata itu berita bohong atau hoax. Orang-orang biasa ngomongnya hoax ya. Itu berita bohong. Kalian pakai gadget pakai aja. Kalau baca berita yang aneh-aneh nggak usah disebar-sebar. Ya, nggak usah, dibaca aja. Kalau baik, kamu pelajari, kamu ikuti. Kalau jelek ditinggalin. Ya, jangan semuanya masuk, semuanya diikutin. Ya, next call. Ancaman pidananya, pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda 1 miliar paling banyak. Siapa yang mau dipenjara 6 tahun? Hati-hati pakai gadget. Jadi perbuatan yang bisa dipidana atau dihukum saat menggunakan gadget ada macam-macam. Perbuatan yang bisa dihukum itu baca. Meluapkan kebencian terhadap individu atau kelompok, hati-hati. Misalnya kamu bilang, jangan berteman sama orang yang kulit hitam dan rambut keriting. Itu kan bikin bermasalah kan? Yang rambutnya keriting sama kulitnya hitam tersinggung nggak? Nggak boleh, itu meluapkan kebencian.
Pelanggaran susila atau grooming tadi, ya, itu bisa dihukum. Pemerasan dan pengancaman, ngancem-ngancem lewat WA, ngancem-ngancem marah-marah, nggak boleh lo ya. Terus apa lagi? Menyebarkan hoax. Nggak usah nyebar-nyebar, cukup baca aja. Ya, kalau beritanya itu baik, nambah pengetahuan kamu, ya kamu pahami, mengerti. Kalau nggak baik, nggak usah ikut-ikut, cukup baca atau kalau perlu nggak usah dibaca. Ya, terus apa lagi? Hal yang bersifat perjudian. Kalau kalian ikut-ikut judi-judi, kan ada game judi ada loh ternyata. Ya, tante nggak tahu namanya apa, domino atau apa nggak ngerti. Ya, nggak usah ikut-ikut. Terus pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu apa? Kita jelek-jelekin teman kita, jelek-jelekin orang lain. Itu ada ancaman hukuman yang tadi itu loh. Pidana paling lama 6 tahun atau denda 1 miliar. Bayangin 1 miliar nolnya berapa tuh? Banyak banget. Next. Jadi bagaimana cara memakai gadget dalam bergaul? Ada caranya supaya kita nggak kena hukuman pidana tadi. Yang pertama, kita harus menentukan apa yang akan saya lakukan dengan gadget. Mau ngapain sih dengan gadget ini? Sekolah, ya sekolah aja. Cari informasi, ada tugas, mau nyari di Mbah Google. Ya pakai itu untuk itu aja. Tentukan apa yang mau kita lakukan dengan gadget. Hati-hati dalam berteman. Ya. Yang kedua, memilih kegiatan yang berguna. Coba kok 1 Korintus 10 ayat 23. 1 Korintus 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Kamu boleh main gadget, boleh. Tapi harus kegiatan yang berguna. Kamu boleh pakai gadget, boleh. Tapi harus membangun kamu. Membangun gimana? Bangun tidur tuh? Bukan. Kamu jadi lebih pintar dengan menggunakan gadget. Kamu jadi bisa lebih tahu tempat-tempat di dunia, tahu tempat-tempat wisata misalnya. Tahu daerah-daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. Kan bagus kan? Next lagi, kok yang tadi, bagaimana cara memakai gadget yang benar? Yang ketiga, batasi waktu memakai gadget. Usahakan kamu bisa bikin begini. Aku buka gadget jam 5 sampai jam 6 sore misalnya. Kalau pagi-pagi, aku nggak bisa kalau pagi-pagi karena sekolah. Ya, jam 5 sampai jam 7 misalnya atau 2 jam gitu ya main. Sebelum itu jangan dibuka gadgetnya. Atau dibuka misalnya kalau untuk komunikasi ada PR atau apa. Jadi main gadget untuk main itu dikasih waktu. Ya, batasi waktu memakai gadget. Terus menghapus game yang membuat kecanduan. Kalau ada game yang bikin kamu mau main terus, belajar males, apa-apa males, makan males, mandi males, nggak apa-apa tuh. Ayam lu nggak mandi dimakan enak, ya, itu kan ayam, kamu kan bukan ayam. Kucing nggak mandi larinya kenceng, ya iya kucing nggak mandi, tapi kalau kucing yang di rumah dimandiin. Ya, jadi kita harus batasi waktu memakai gadget, menghapus game yang membuat kecanduan. Yang kelima, berhati-hati dalam berteman. Karena kita bisa berteman dengan siapa saja. Temenmu yang di kutub utara, ada anak kecil di kutub utara misalnya, kamu bisa berteman sama dia loh. Tapi kita harus berhati-hati. Belum tentu teman baru kita yang ada di Amerika itu benar-benar anak kecil. Kamu tahu? Kan nggak tahu. Fotonya bisa diganti foto siapa aja. Kayak tadi pelaku grooming, dia pakai foto perempuan, ternyata dia laki-laki umur 25 tahun dan bahayanya lagi dia ada di dalam penjara. Jangan percaya orang baru yang kita kenal lewat gadget. Jangan percaya. Ya, tante bukan nakut-nakutin. Tante mau kalian melakukan hal yang berguna dalam hidup kalian. Ya. Amsal 13 ayat 20.
tolong kok. Karena siapa bergaul dengan orang yang bijak menjadi bijak. Siapa yang berteman dengan orang yang bebal menjadi malang. Karena itu, kalau bergaul dengan orang yang bijak, yang tahu waktunya belajar dan lain-lain jadi baik. Kalau yang enggak jadi jelek. Next. Next kok yang tadi, balik lagi. Terus Ibrani 10 ayat 24. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi dalam berteman itu cari teman yang mendorong kalian dalam kasih. Mendorong kalian melakukan perbuatan yang baik. Next lagi kok yang tadi. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat kayak yang tadi. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan berteman dengan orang yang punya kebiasaan buruk kalau kita nggak bisa nahan keadaan kita. Kita kira-kira ikut-ikutan, jangan. Nggak usah berteman sama teman yang seperti itu. Balik lagi yang tadi, terakhir. Bagaimana cara memakai gadget dalam bergaul? Tetap kita harus sediakan waktu untuk beribadah, berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari. Ya, tante kan ngirim setiap hari renungan harian di grup gereja anak kita. Itu dibaca. Baca itu aja kalian udah buka firman Tuhan setiap hari. Matius 26 ayat 41 nih yang terakhir, ayat terakhir kita. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Jadi kita harus sediakan waktu untuk beribadah supaya apa? Supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Roh kita nurut tapi daging kita lemah. Kita bisa jadi nggak nurut. Ya, ngerti ya? Next, kembali lagi ke PPT-nya. Tante manggil kakak-kakak pemusik, yuk. Next, yang terakhir dulu kok. Ini PPT-nya. PPT berikutnya, Stanley. Nah, itu lihat ada gambar. Ini terakhir, lihat ada gambar. Di meja makan ini ada mama, papa, kakak, adik, tapi bawa gadgetnya sendiri-sendiri. Yang ini mereka bertegur sapa. Yang kiri ini pengaruh negatif. Yang kanan ini positif, nggak pakai gadget. Ada waktunya kita ngobrol. Ada waktunya kita menegur. Kamu ngapain di sekolah? Besok mau ngapain? Nanti sore mau makan apa? Ini lo ngobrol bareng. Oh ini makanannya enak. Yang ini sama-sama di ruang tamu, tapi pada megang gadget semua. Tante berharap kita nggak ada yang kayak gini ya. Kalau di ruang tamu gini nih main bareng. Sama mama, papa, kakak, dan adik. Slide yang terakhir. Nah, tante berharap kita seperti ini. Nggak ada yang pakai gadget nih, liatin tuh. Megang kado senyum semua. Ya, ingat, gadget itu tidak salah. Jangan nyalain gadget. Gadget itu cuma benda, alat. Yang salah kita. Kalau gadget itu berpengaruh negatif untuk kita. Mudah bergaul dengan gadget, harus berhati-hati. Sekarang berdiri yuk. Kita nyanyi dulu, tante bikin lagu buat kita. Judulnya Aku Punya Tuhan. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Yang di rumah juga, yuk berdiri. Lagunya kok, teksnya. Aku punya Tuhan, Yesus namanya, Tuhanku yang baik selama-lamanya. Ku mau dekat dengannya, ku mau baca firman-Nya setiap hari. Ku berjanji dalam hati, ku mau dengar
rajin berdoa dan lakukan firman-Nya. Dari depan ya. Dari depan yuk. Aku punya Tuhan, Yesus namanya, Tuhanku yang baik selama-lamanya. Ku mau dekat dengannya, ku mau baca firman-Nya setiap hari. Ku berjanji dalam hati, ku mau dengar-dengaran, ku mau senangkan Tuhan, rajin berdoa dan lakukan firman-Nya. Ku mau lagi. Ku mau dekat dengannya, ku mau baca firman-Nya setiap hari. Ku berjanji dalam hati, ku mau dengar-dengaran, ku mau senangkan Tuhan, rajin berdoa dan lakukan firman-Nya. Rajin berdoa dan lakukan firman-Nya. Sekali lagi, rajin apa? Rajin berdoa dan lakukan firman-Nya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita berdoa dulu ya sebelum kita pulang. Yuk, berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk siang hari ini. Kau memberikan kami kesempatan untuk belajar bagaimana kami mudah bergaul yang baik dalam menggunakan gadget kami. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang Kau berikan di dalam hati kami membuat kami bisa menjadi anak yang mudah bergaul, yang mempunyai kelakuan yang baik Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, makasih Tante Doris. Oke, adik-adik semuanya ayo kembali ke posisi tempat duduk semula. Kita akan berdoa menerima berkat dari Tuhan. Ayo adik-adik yang di belakang. Ayo kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Angkat kedua tangannya. Mari kita berdoa. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah gereja anak pada siang hari ini. Dan kami semua yang mengikuti ibadah, baik yang di gereja, juga yang mengikuti lewat live streaming. Kami rindu, kami boleh menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah semua anugerah, kebaikan dan perlindungan hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima berkat Tuhan. Mari kita katakan amin. Oke, silakan duduk adik-adik.